Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Auparyan. Di video kali ini kami kedatangan Vario 150 atau Vario 125 LED. Sama ya, hampir sama untuk mesinnya, hampir tidak ada yang beda ya guys ya, cuman beda di bagian blok sama pistonnya saja. Untuk Vario ini mengalami overheating dan ngebul parah ya guys ya. Dimana sih ciri-cirinya motor kalau sudah overheat? Yaitu guys, kalau kita masukin air radiatornya, kemudian kita hidupin mesinnya. Nah, ditutup radiator yang atas itu biasanya untuk air radiatornya itu mengalami nyembur ya, atau istilahnya ada kompresi yang masuk ke ruang radiator ya guys ya, makanya airnya bisa nyembur. Oke, di sini sudah kita lakukan turun mesin, kita pisahin ya mesin dari rangkanya, kemudian lanjut saja kita bongkar ya guys ya. Oke, untuk baut tutup kopnya kita bongkar menggunakan kunci T10, kemudian kita lepaskan. Kemudian baut water pumpnya kita lepaskan menggunakan kunci T10 juga. Kemudian lanjut kita bongkar untuk baut T radiatornya, kita lepaskan menggunakan kunci T8. Oke, setelah kelepas untuk baut-bautnya, kemudian kita congkel keluar untuk T radiatornya, dan pelan-pelan tapi pasti di situ ya guys ya, karena resiko terjadi patah biasanya ya guys ya kalau sudah kelamaan untuk T radiatornya itu biasanya nanti akan lapuk ya guys ya, kemudian nanti bisa jadi patah. Oke, sebelum lanjut ke videonya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya, biar kami lebih semangat lagi bikin video seputar otomotif. Oke, ini nyongkelnya juga pelan-pelan saja tapi pasti ya guys ya. Kita congkel menggunakan obeng minus, mau pakai obeng minus yang kecil, mau pakai obeng minus yang besar, yang penting obeng minus, tergantung selera, tinggal dicongkel-congkel saja. Setelah keluar, lanjut saja kita bongkar untuk water pumpnya, kita congkel. Biasanya di sini agak susah ya guys, kita keluarin untuk water pumpnya karena biasanya di o-ringnya itu mengalami lengket di bagian kopnya ya guys ya, jadi emang agak susah. Tapi mau dimana lagi ya guys ya, namanya kita jadi mekanik, kita harus telateni ya guys ya. Nah, kita congkel saja pelan-pelan sambil udut, tarik udut, sambil ngopi, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketiwi ya, senangin aja ya guys ya, biar susah nggak apa-apa, yang penting kita tetap kerjain, kita usahain biar untuk mesinnya ini bisa kebongkar ya guys ya. Untuk bagi pemula biasanya nanti jangan heran ya guys ya kalau pas proses pelepasan di bagian water pump Vario 125, Vario 150 itu agak susah emang ya guys ya, jangan heran ya guys ya. Nah, setelah keluar dan alhamdulillah sudah kita tenang pikiran. Kemudian lanjut saja kita bongkar untuk keleman selang radiatornya, biar nanti proses pelepasannya juga agak mudah. Nah, ini dia guys, untuk water pumpnya ini sudah kita lepaskan, tapi untuk kipas water pumpnya belum kelepas guys. Emang agak susah di sini guys. Tenang. Ini ujian, sabar ya guys ya. Nah, kita congkel bawah atas. Nah, sedikit-sedikit jadi bukit. Oke, alhamdulillah sudah kelepas untuk water pumpnya. Kemudian nanti kita lepaskan untuk baut gear timingnya. Dan untuk baut gear timingnya ini diusahakan kalau pakai kunci L itu harus kunci L yang bagus ya guys ya, jangan pakai kunci L yang biasa-biasa atau abal-abal. Saya rekomendasi pakai kunci L model T ya guys ya. Kemudian mereknya kalau bisa yang lumayan bagus, tahu lah ya guys ya, untuk merek-merek kunci yang berkualitas. Nah, ini untuk bobinnya atau koilnya kita lepaskan karena kita akan melakukan pembongkaran di bagian blok sama kopnya guys. Oke, kita lepaskan menggunakan kunci T10, kemudian lanjut. Nah, ini kelihatan sekali ya di kamera.
Untuk krak-krak di bagian kopnya ini sudah pekat sekali dan apa namanya itu hitam ya guys ya. Nah, ini biasanya ini sering kehabisan oli ya, dimana dah habis olinya ya guys ya. Karena motornya ngebul, sudah overhead, ngebul lagi guys. Oke, ini untuk proses pelepasan di bagian baut gear timingnya ini harus menggunakan kunci yang bagus ya. Dan untuk kunci yang digunakan yaitu kunci L4 ya guys ya, tapi kuncinya harus model T. Kalau model T bisa sih, yang penting bagus. Nanti tinggal disambung menggunakan kunci 8 ya guys ya. Oke, kemudian kita keluarkan satu persatu untuk baut gear timingnya. Nah, setelah keluar nanti baru kita bongkar di bagian baut mesinnya. Yang 4 biji kita bongkar menggunakan kunci shock 14. Nah, untuk setelan rantai ketangnya kita lepaskan menggunakan kunci T10. Kemudian lanjut saja kita keluarkan untuk gear timingnya ya guys ya. Nah, nanti kita apa namanya ini bongkar dulu ya. Untuk baut mesinnya ini menggunakan kunci 14 shock, mau pakai kunci ring plus boleh, mau pakai kunci Inggris juga boleh, mau pakai kunci Thailand boleh, tergantung selera ya guys ya. Mau pakai kunci apa terserah, yang penting bisa kebongkar untuk baut mesinnya yang 4 biji. Biasanya ini agak keras ya untuk baut mesinnya, jadi saya rekomendasi menggunakan kunci shock 14. Oke guys, sebelum kita bongkar kita tarik kudut dulu guys, biar relax, biar nanti siapa tahu kita tarik kudut ini mesinnya bisa kebongkar sendiri ya guys ya, sambil kita menghayal sedikit. Waduh, parah. Oke guys, setelah habis satu batang rokok, lanjut kita bongkar di bagian baut mesinnya menggunakan kunci shock 14 dan impact ya guys ya, biar cepat, biar ngirit waktu juga guys ya, biar cepat kelar di bagian mesin Vario 125 LED ini guys. Kemudian untuk baut sampingnya ini kita lepaskan menggunakan kunci 10T. Mau pakai kunci ring yang bulat juga boleh, bisa. Mau pakai kunci T juga boleh ya guys ya. Mau pakai sendok juga boleh, tidak apa-apa, yang penting bisa kebongkar ya guys ya. Mau digigit juga boleh, yang penting bisa kebongkar untuk baut yang sampingnya ini guys. Oke, setelah kita bongkar untuk mesinnya, nah ini guys kondisinya. Untuk packing kopnya ini sudah parah. Ini biang keroknya, penyebab air radiator muncrat-muncrat ya guys ya. Dan untuk bagian boring atau bloknya ini luka parah ya guys ya. Nah, itu bisa sampean lihat di bagian bawah, itu lukanya parah sekali. Kemudian untuk pistonnya ini juga baret ya guys ya. Oke, di sini nanti kita konfirmasi sama yang punya motor di mana baiknya ya guys ya, mau di quarter ulang atau mau diganti boring plus piston satu set juga. Nanti dulu kita konfirmasi sama yang punya motor. Dan kemudian untuk packingnya wajib ya guys ya, untuk packing kopnya ini. Kalau pakai packing kop yang Vario 125 ini atau Vario 150 harus pakai yang ori, jangan pakai yang abal-abal biar kalian tidak kerja dua kali. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Untuk proses pemasangan nanti lanjut part 2.